Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Saudara-saudara, seluruh peserta Rakernas 3 partai dan anak-anakku sekalian dari Satgas Partai, anak ranting, PAC dan DPC partai dan seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga acara Rakernas 3 PDI Perjuangan ini dapat berjalan lancar dan segera akan diakhiri. Saya selalu memantau jalannya Rakernas. Dalam pandangan umum yang disampaikan DPD partai menunjukkan tingginya semangat juang untuk memenangkan pemilu tahun 2024. Karena dengan Rakernas ini kita telah memiliki strategi, agenda pemenangan, dan bahkan cara berkomunikasi yang otentik menyentuh rakyat dengan bahasa rakyat yang saya sebut sebagai akar rumput. Kebersamaan penuh disiplin yang terbangun selama 3 hari di sekolah partai ini telah menjadikan kita semakin solid untuk bergerak keluar, merangkul seluruh kekuatan nasional guna memenangkan Saudara Insinyur Ganjar Pranowo sebagai satu-satunya calon presiden kita. Saudara-saudara sekalian yang saya sayangi, bagi kita pemilu adalah pertarungan ide dan gagasan untuk menyelesaikan masalah rakyat yang selalu akan saya sebut akar rumput, dan selanjutnya berjuang merebut masa depan dan memberikan harapan pada mereka. Dengan mendapatkan kepercayaan rakyat, PDI Perjuangan memastikan bahwa apa yang menjadi perhatian utama Presiden Jokowi berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara, hilirisasi industri sebagai sebuah jalan berdiri di atas kaki sendiri, dan percepatan pembangunan koridor strategis di seluruh wilayah Indonesia melalui pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan. Bahkan kami sedang menggodok kalau sekiranya kami insya Allah menjadi menang akan semakin dipercepat, karena kita berpengalaman setelah 2 periode di pemerintahan. Demikian halnya pembangunan sumber daya manusia Indonesia menjadi bangsa yang tangguh dengan meletakkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menggalakkan riset dan inovasi. Alhamdulillah, Presiden Jokowi telah memberikan tugas pada kami dan telah berbentuk yang namanya Badan Riset Inovasi Nasional. Rakernas 3 ini, partai ini telah mempersiapkan visi misi calon presiden. Visi misi partai ini bukanlah sekedar perencanaan jangka pendek. Ia adalah overall planning yang bersifat semesta dan berencana. Cakupan dari overall planning tersebut dimulai dari komitmen agar fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Sebagai sebuah keterangan, dan ini menjadi tema Rakernas, kepada media saya dengan segala hormat tidak menjadikan yang namanya tagline kita ini menjadi polemik, karena ini sebetulnya perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Saudara-saudara,
perhatian terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar menjadi jati diri pergerakan kepartaian kita. Landasan ideologisnya sangatlah jelas, sebab Pancasila adalah ideologi pembebas. Pancasila yang digali oleh Bung Karno meletakkan keberpihakan politik selalu pada wong cilik, rakyat petani yang merupakan soko guru negeri, demikian halnya nelayan dan buruh. Karena itulah jangan pernah lelah berjuang bagi terwujudnya keadilan dan kemakmuran rakyat secara progresif. Kalau secara progresif itu maju ke depan. Jadikan hal itu sebagai pijakan terpenting di dalam menyusun seluruh yang disebut overall planning, perencanaan kesemuanya yang akan diperjuangkan bersama oleh seluruh 3 pilar partai, yakni struktural partai, legislatif partai, dan eksekutif partai di semua tingkatan. Dengan menyelesaikan kemiskinan rakyat, pada saat bersamaan kita gembleng manusia-manusia Indonesia dengan pendidikan yang memerdekakan mereka dari kebodohan dan kemiskinan. Hanya dengan cara menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi tepat guna, bangsa ini baru bisa maju. Tidak ada bangsa maju tanpa perhatian serius terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Hadirin sekalian, loncatan kemajuan bangsa terjadi apabila secara dini kita mempersiapkan bonus demografi. Pak Presiden telah menjelaskan dan memerintahkan, dan waktunya hanya 13 tahun dari tahun 2023. Melalui peningkatan seluruh sumber daya nasional agar produktif, berdaya saing, dan menjawab apa yang dibutuhkan rakyat. Karena itulah mulai dari hal yang fundamental, bagaimana agar Indonesia berdaulat dengan bidang pangan misalnya. Saya telah memerintahkan untuk dari jauh hari untuk menanam 10 tanaman pendamping beras, yakni jagung, talas, sukun, pisang, sorghum, umbi-umbian, sagu, kolang, kelak, dan hanjeli yang akan selalu relevan, terlebih kita kalau akan menghadapi kemarau panjang. Saya ingatkan sekali lagi bahwa masalah pangan adalah mati hidupnya negeri. Selain itu, melalui testimoni para kepala daerah PDI Perjuangan yang telah berhasil mengatasi kemiskinan ekstrim seperti contoh-contoh di Solo, Surabaya, Banyuwangi, Semarang, Tidore, Kepulauan, dan masih banyak yang lain, semakin mendorong rasa percaya diri kita bahwa kemiskinan ekstrim itu sebenarnya bisa diatasi. Instruksi saya agar setiap kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk mengembangkan pusat data orang miskin bersifat wajib. Dengan data orang miskin yang akurat, harus dengan nama, dengan alamat. Program pengentasan kemiskinan dilakukan secara terpadu dengan melihat aspek-aspek sosial, beri kehidupannya, dan bagaimana tumbuh daya juangnya. Saya berbicara dengan Bapak Presiden, saya mengatakan saya setuju sekali kalau segera melaksanakan demografi itu untuk diinformasikan secara luas, terutama antara lain dalam rangka menyelesaikan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Memang dengan program stunting itu sebenarnya seluruh masyarakat Indonesia itu harus ikut serta di dalam pembebasan dari stunting menjadi 0%. Karena saya katakan
Kalau tidak, itu akan menjadi beban negara, dan bagaimana kita akan menjalankan untuk menaikkan yang namanya 13 tahun itu. Kalau beban negara anak stunting itu sampai hari ini, supaya saudara-saudara wartawan ketahui, belum ada obatnya. Jadi, dan yang paling sangat mengkhawatirkan, mereka rata-rata IQ-nya itu rendah. Saudara-saudara sekalian, politik itu berbicara tentang kehidupan rakyat agar memiliki pekerjaan yang layak, cukup sandang, pangan, dan papan, serta harapan lebih baik bagi masa depan. Pertanyaannya yang selalu terpikirkan oleh saya, dan ini sebetulnya kewajiban seluruh anak bangsa, masa depan yang seperti apa yang kita inginkan. Karena biasanya selalu hanya berbicara masa depan, padahal masa depan itu harus di-create. Selain berbagai program strategis meningkatkan taraf kehidupan rakyat, saya berbangga bahwa PDI Perjuangan juga menempatkan laut sebagai jalan masa depan kita. Daratan Nusantara, dan ini sebenarnya selalu disebut secara resmi 17.000 pulau. Ketika saya menjadi presiden, saya meminta untuk membuat sebuah penelitian ulang berapa sebenarnya pulau-pulau di seluruh Indonesia. Pada waktu itu telah tersebutkan sebenarnya bukan 17.000 tetapi 22.000. Tetapi karena ini sudah sebagai sebuah keputusan, maka menurut saya ini harus diteliti ulang. 17.000 pulau harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya melalui politik tata ruang, pembangunan koridor strategis, dan sekaligus memastikan keberpihakan partai terhadap kelestarian lingkungan. Sebagai contoh, saya telah instruksikan kepada Gubernur Bali yang juga adalah Ketua DPD bahwa untuk membuat sebuah masa depan, konsep masa depan 100 tahun Bali, karena harus betul dikompilasi dengan juga yang namanya perubahan lingkungan dan global warming, sehingga jangan pernah terlupakan bahwa kita ini satu-satunya negara kepulauan yang paling besar di dunia. Dan laut membuka ruang bagi penciptaan jutaan lapangan kerja sekiranya digarap dengan serius dari hulu ke hilir. Saya telah memerintahkan BRIN untuk terus melakukan penelitian mengenai kelautan kita dalam rangka untuk supaya mengetahui arus apa saja yang masuk ke lingkaran arus Indonesia, jenis ikan apa saja yang kita bisa hasilkan, terumbu karang apa saja yang harus dilestarikan, dan seluruhnya seperti tadi telah disebutkan di dalam rekomendasi bahwa plasma nutfah. Saya penting harus menyampaikan pada media untuk ini dimasukkan, karena saya telah memutuskan juga secara hukum bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk mempertegas di dalam penanganan hak atas kekayaan intelektual, yaitu apakah itu perorangan kelompok atau perusahaan dan lain sebagainya, itu kalau telah memberikan hasil itu harus dipatenkan. Saudara-saudara sekalian, Rakernas 3 telah berhasil merumuskan rekomendasi internal partai yang mencakup seluruh tahapan pemenangan pemilu. Dari rekomendasi internal ini, kita semua memahami
bagaimana pergerakan mesin politik partai agar benar-benar bonding dengan rakyat. Memang agak sulit untuk menerangkan secara bahasa Indonesia bonding. Jadi kalau gampangnya tadi saya mengatakan seperti kalau kita sedang jatuh cinta. Nah, itu akan bisa dirasakan bagaimana langsung terikat lalu kuat, dan dengan demikian lalu percaya, lalu penuh harapan. Mungkin itulah simbol atau katakan sinyal daripada bonding dengan rakyat itu. Perhatian partai terhadap pemilih muda, kaum perempuan, dunia pendidikan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM, dan juga seluruh kelompok produktif telah kita tetapkan. Karena itulah saya percaya bahwa Rakernas 3 ini benar-benar membulatkan tekad perjuangan kita guna memenangkan pemilu tahun 2024. Anak-anakku, seluruh anggota dan kader partai dari tingkat kembali anak ranting, satgas, PAC, DPC, DPD hingga DPP partai. Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan perintah harian Ketua Umum untuk dilaksanakan dengan penuh kedisiplinan dan tanggung jawab. 1. Perhebat kerja gotong royong 3 pilar partai bersama pemerintahan Presiden Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin di dalam memerangi kemiskinan ekstrim. Persiapkan seluruh tahapan pemilu dengan detail, sekali lagi detail dan detail. Siapkan juru kampanye yang terbaik dan siapkan saksi yang militan dengan kecakapan tinggi, dan ketuklah pintu-pintu rakyat melalui sebuah gerakan, yaitu dari pintu ke pintu dengan sopan. Turun ke bawah bersama rakyat, bonding, satukan jiwamu, hatimu dan segenap akal budimu, dengan menyatu dengan rakyat. Itulah syarat paling utama dan terpenting kalau kita mau menang pemilu. Kepada seluruh jajaran kepala daerah dan wakil kepala daerah serta anggota legislatif, ayo persembahkan kinerja politik terbaik dengan mendorong penciptaan lapangan kerja, bantuan sosial bagi rakyat miskin, dan bangun semangat juang untuk hidup lebih baik dan bermanfaat. Kembali saya ingin menerangkan sedikit soal BRIN. Jadi dengan BRIN itu telah saya buat yang namanya BRIDA, yaitu BRIN daerah. Sehingga sebenarnya melalui BRIN daerah, kalau melakukan kerjasama, BRIN daerah tugasnya adalah mencari potensi daerah, yaitu yang dapat disampaikan nanti ke BRIN, dan dari BRIN dikembalikan untuk seperti apa harus dilakukannya, bisa potensi itu dinaikkan menjadi sebuah hal yang bermanfaat. Kepada seluruh calon anggota legislatif di seluruh tingkatan, segera bergerak dan jadikan diri Anda sebagai mesin pergerakan pemenangan yang mandiri, pantang menyerah, dan selalu cakap di dalam kerja politik kerakyatan. Sosialisasikan ke seluruh pelosok negeri siapa yang akan dijadikan calon presiden dari PDI Perjuangan, yaitu bernama Pak Ganjar Pranowo. Kemarin telah kita bahas Pak Ganjar ini mau ditampilkan seperti apa, dan saya dengan yakin, aku yakin, saya mengatakan tampilkan Pak Ganjar itu dengan otentik, rasional, dan sesuai dengan karakternya yang menyatu dengan akar rumput.
Sebab kalau kita melihat Bung Karno dari sejak muda sampai beliau wafat, beliau dapat menampilkan yang namanya diri beliau, ya. Bung Karno adalah Bung Karno. Persatuan dengan rakyat atau akar rumput adalah senjata yang sebenarnya itu tenaganya seperti nuklir, maha dahsyat. Karena itu saya alami sendiri. Itu yang namanya mengorganisir. Bergotong royonglah dengan penuh semangat dan satukan 3 pilar partai sebagai mesin terbaik dalam pemenangan pemilu ini. Akhirnya pada kesempatan ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas rencana anakku semua. Maaf, karena pada tanggal ini adalah almarhum Bapak Taufik Imas akan berumur meninggalkan kita bersama tepat 10 tahun. Kita tahu beliau itu orang yang selalu semangat. Dan keteladanan beliau adalah selalu merangkul, selalu mencari solusi, dan selalu membuat terbuka tangannya untuk menolong siapapun yang membutuhkannya. Dan almarhum telah meninggalkan legasi bagi bangsa ini adalah berjuang bagi tegaknya 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan keutuhan NKRI. Tadi saya mendengar, meskipun tidak ada orangnya atau tidak mau mengakui sepertinya mengapa hari lahir Pancasila dilaksanakan sepertinya tanpa rembuk. Itu sebetulnya orang itu kalau boleh mendengar saya, sebaiknya jangan hidup di Indonesia, karena Pancasila itu sudah final. Dan difinalkan oleh siapa? Para pendiri bangsa kita. Jadi tidak bisa dirubah. Kita boleh melihat Amerika mengapa menjadi maju, karena yang namanya undang-undang dasarnya, konstitusinya, the Declaration of Independence itu mungkin sekarang sudah berumur 200-an lebih. Jadi apapun yang telah itu pun oleh sebab dituangkan oleh para pendiri bangsa mereka. Percayalah pada para pendiri bangsa, karena mereka itu benar-benar namanya pendiri. Jadi janganlah ada mereka yang meremehkan pada mereka. Kita hanyalah penerusnya. Peganglah erat konsensus kebangsaan tersebut agar bangsa Indonesia bisa selalu abadi. Saya mengatakan pada partai saya bahwa kita harus menjadi sokong bumi, karena menjadi tiang utama dari Republik. Akhirnya persiapan puncak peringatan bulan Bung Karno pada tanggal 24 Juni 2023 dengan sebaik-baiknya. Kembalilah ke rumah masing-masing, berhati-hatilah, jaga diri, tapi perhebatlah semangat juang. Tiada hari tanpa pergerakan kepartean untuk akar rumput.
Lalu solid untuk apa? Marilah kita solid bergerak untuk Indonesia Raya. Bersatu kita teguh, bercerai kita bunuh. Merdeka! 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 Maka dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ini rapat kerja nasional PDI Perjuangan ketiga secara resmi saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Rahayu. Merdeka! 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 Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Ketua Umum. Mari. Saya Valeria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.